warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari. Di sini saya ingin membagi ilmu kepada teman-teman kalian semua. Di sini saya sedikit membagi ilmu, yaitu tentang hari kiamat. Di mana hari kiamat yaitu kejadian yang sangat luar biasa yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Penggolongan hari kiamat itu ada dua, yaitu hari kiamat besar dan kecil. Hari kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, yang disebut dengan kiamat kubro, dan kiamat yang kecil yaitu sugro. Contohnya tsunami, kematian, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaannya langsung saja dari teman kita, yaitu yang pertama, Miftahul Jannah. Yang pertanyaannya ialah tentang hari kiamat. Saya pernah dengar bahwa nanti ketika kiamat semua manusia akan dikumpulkan tanpa ada satupun dari mereka yang tertinggal. Coba pemakalah Kak sebutkan dalilnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita Miftahul Jannah. Yang jawabannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusyayyirul jibala wa taral arda barijatan wa hasyarnahum falam nu'addir minhum aha'an. Artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami akan menjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, serta kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak ada kami tinggalkan satu persatu pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 24. Itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu dari saudara kita M. Firdaus. Yang pertanyaannya, kiamat itu terbagi dua, ada kiamat kecil dan kiamat besar. Lantas bagaimanakah sikap kita menyikapi kiamat kecil yang sering terjadi di sekitar kita? Langsung saja jawabannya ialah hal yang harus kita lakukan. Kita sebagai umat manusia itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling berbuat baik kepada sesama manusia, saling tolong menolong, menjauhi permusuhan, memperbanyak sedekah, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaan dari saudari kita, yaitu Lisa Arianti. Yang pertanyaannya ialah, jika kita menemui seseorang muslim yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, langkah apa yang harus kita lakukan agar dia menjadi sadar? Menurut saya, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita menasehatinya. Menasehatinya itu jangan dengan kata-kata yang kasar, dengan yang baik. Kita sebagai manusia ditugaskan untuk menasehati. Yang memberi pengetahuan yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, jika saudara atau saudari kita itu tidak mempercayai hari kiamat, berarti ia tidak beriman kepada hari kiamat dan tidak mempercayai hari kiamat tersebut. Ada hadis atau dalil, yaitu yang berbunyi firman Allah dalam Quran Surah At-Taha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan pada saat hari akhir itu akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pertanyaan dari
saudara kita, yaitu pertanyaan nomor 4 dari saudara kita Saifuddin, yang pertanyaannya ialah, siapa makhluk terakhir yang dicabut nyawanya ketika hari kiamat? Langsung saja, ketika hari kiamat, malaikat Israfil berhak untuk mengambil nyawanya semua makhluk hidup di dunia, termasuk setan, jin, dan malaikat. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tersisa satu-satunya yang hidup. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan dari Saimullah. Yang pertanyaannya, coba pemakaran sebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saimullah, yaitu jawabannya. Yang pertama itu munculnya dabah, munculnya binatang melata, munculnya dajjal, munculnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, adanya 3 gerhana, adanya gerhana barat. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 6, yaitu pertanyaan dari saudari kita Siti Raihan. Yang pertanyaannya ialah, bagaimana jika seorang muslim tidak mempercayai hari kiamat? Apakah ia termasuk orang yang keluar dari agama Islam? Menurut saya, kita tidak bisa memprediksi seseorang itu bisa keluar dari agama Islam, kecuali yaitu seseorang tersebut yaitu berpindah agama. Jika ia tidak mempercayai hari kiamat, berarti mereka tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7, yaitu dari Yorda Yunita. Bagaimana keadaan manusia pada saat hari kiamat? Baiklah, langsung saja. Keadaan manusia pada saat hari kiamat yaitu sangat bingung, sangat melupakan sesama manusia, seperti anak lupa dengan ibunya, ibu lupa dengan anaknya, suami lupa dengan istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Pada saat hari kiamat, Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti hancurnya alam semesta ini. Kemudian Allah akan mengumpulkan atau membangkitkan orang yang sudah meninggal sebagai kemudian Allah akan membentuk kembali tempat-tempat penghitungan amal semua makhluk hidup di dunia ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja nomor 8 dari saudari kita Zahratun Nisa, yang pertanyaannya ialah apa itu hari kiamat dan jelaskan hadis tentang hari kiamat. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Zahratun Nisa. Hari kiamat yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Pada saat hari itu Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Hadisnya ialah dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat dekat hendak hari kiamat akan ada hari di mana ketika itu kebodohan merata, ilmu diangkat, dan banyaknya al-harj atau pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini lanjut ke pertanyaan ke nomor 9, yaitu pertanyaan dari saudari kita Irma Apriani. Yang pertanyaannya, coba pemakalah jelaskan mengenai peristiwa hari kiamat menurut Al-Quran dan hadis. Baiklah, langsung saja. Menurut Al-Quran dan hadis, yaitu dari sisi sains, ilmuwan telah mengungkapkan skenario yang mungkin membuat kehancuran dunia, seperti diketahui asteroid yang dapat menghantam bumi, redupnya matahari, atau munculnya planet biru. Dari sisi Al-Quran, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran pada ayat berikut, "Hai manusia, bertawakallah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat." Sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10, yaitu kiamat terbagi menjadi dua, jelaskan dan berikan contohnya. Pertanyaan dari saudari kita Indri Sintia. Langsung saja saya akan menjawabnya. Di sini ada dua macam hari kiamat, yaitu hari kiamat sukro dan hari kiamat kubro. Hari kiamat sukro yaitu kiamat kecil, di mana contohnya itu seperti tanah longsor, gunung meletus, kematian, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar, di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 11, yaitu tentang apakah ada kehidupan lagi setelah hari kiamat. Menurut saya tidak ada kehidupan lagi, tetapi ada peristiwa terjadi setelah hari kiamat, yaitu yang pertama, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, merupakan hari dibangkitnya seluruh umat manusia di dunia dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyar atau hari perkumpulan, hari di mana dikumpulnya di tempat yang begitu luas, padang mahsyar namanya. Kemudian semua manusia menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Yaumul Hisab, merupakan hari dilakukannya perhitungan amal perbuatan manusia selama mereka hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan atau pertimbangan, merupakan hari penimbangan amal perbuatan manusia. Yang kelima, Yaumul Syirat atau hari melewati jembatan. Yang keenam, syafaat. Yang ketujuh, Yaumul Jaza atau hari pembalasan, surga atau neraka. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12, yaitu dari saudara kita Rude Hermawan. Yang pertanyaannya ialah, kiamat ialah hancurnya alam semesta. Tentu hal yang menyebabkannya terjadi peristiwa tersebut, mohon penjelasannya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rudi Hermawan. Karena banyaknya orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, seperti berbuat maksiat, berzina secara terang-terangan, melalaikan sholat, tidak membaca Al-Quran, merusak kelestarian bumi, menghambur-hamburkan uang dan harta bendanya, dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Dan juga kiamat merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih.
Lanjut ke pertanyaan Umi Kalsum. Yang pertanyaannya ialah, tolong Anda jelaskan tanda-tanda hari kiamat, baik itu sugro ataupun kubro. Sugro itu kecil atau kubro itu besar. Langsung saja, tanda-tanda hari kiamat sugro itu yaitu yang pertama, ajaran Islam sudah mulai ditinggalkan, bahkan sepenuhnya diabaikan. Yang kedua, ahli agama semakin berkurang. Yang ketiga, perzinahan terang-terangan. Yang keempat, jumlah wanita di dunia lebih banyak dari jumlah pria. Yang kelima, munculnya golongan orang-orang yang menyerupai wanita sebenarnya pria, dan sebaliknya, bencana alam semakin marak seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda hari kiamat besar yaitu munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari arah barat dan tenggelam di timur. Yang ketiga, waktu terasa sangat singkat. Yang keempat, munculnya Yajuj dan Majuj. Yang kelima, munculnya Imam Mahdi. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan yang ketujuh, Al-Quran juga masyhab Allah subhanahu wa ta'ala sirna dari hati manusia. Sekian, terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan nomor 14, yaitu dari saudara kita M. Ripai. Yang pertanyaannya ialah, kenapa pada hari kiamat semua manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri, bahkan meninggalkan sanak saudaranya sendiri? Apakah itu bukti lemahnya iman kepada hari kiamat atau bagaimana? Baiklah, langsung saja saya menjawab. Menurut saya, kita pada saat hari kiamat tersebut tidak bisa menolong sesama manusia ataupun saudara. Karena menolong diri sendiri saja kita tidak bisa, apalagi menolong saudara. Karena pada saat itu semua makhluk Allah akan binasa. Semua yang menentukan imannya manusia itu hanya Allah yang dapat menentukan, karena setelah semua manusia dibinasakan akan ada yang namanya tahapannya, yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan saudari kita Julia, yaitu yang pertanyaannya ialah, sebutkan manfaat beriman kepada hari kiamat. Langsung saja. Yang pertama itu menyadarkan bahwa manusia ketika hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang kedua, menyadarkan bahwa manusia di hari akhir adalah tujuan setiap manusia hidup di dunia. Yang ketiga, menjadikan manusia bersikap hati-hati dan mendorong manusia menjadi bersikap lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini ada saudari kita lanjut ke pertanyaan nomor 16, yaitu dari saudari Sri Wahyuni. Yang pertanyaannya ialah, jembatan Al-Syirat dapat dilalui tergantung amal masing-masing orang. Apakah amalan yang
yang baik jaminan masuk surga, padahal ada yang menyatakan bahwa manusia itu nantinya awalnya akan masuk neraka terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Wahyuni. Yang jawabannya ialah tidak ada jaminan seorang masuk surga atau neraka, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan seseorang tersebut rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah pun tidak berani menjamin umatnya masuk surga Allah, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan seseorang tersebut rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maksud dari manusia akan masuk neraka, yaitu neraka terlebih dahulu, yaitu menurut Hamka dalam kitab tafsirnya, ini mengutip ilmu Al-Kashim Al-Zawziyah sebagaimana tertuang dalam kitab Hadi Al-Arwah. Ibnu Kashim menyimpulkan bahwa neraka pada akhirnya akan ditutup. Penghuni neraka berada di dalamnya menurut kadar dosanya, dan berapa lama mereka di sana itu tergantung ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan nomor 17, yaitu pertanyaan dari saudari kita Winda Herlianti. Yang pertanyaannya ialah, apakah virus corona termasuk kiamat? Jika iya, tolong Anda jelaskan dan berikan dalilnya. Karena saya belum menemukan dalil yang mengatakan COVID-19 merupakan hari kiamat, tetapi saya ada sedikit penjelasan tentang COVID tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang dapat menjawabnya kiamat atau tidak. Kiamat sudah dekat, sudah sering dibicarakan. Berkaca pada prediksi, bisa jadi COVID-19 ini bukan tanda kiamat, melainkan tentang isyarat tentang pergeseran peradaban dunia dari suatu zaman ke zaman yang baru, yaitu zaman new normal. Bukankah dalam new normal orang harus saling memahami keberadaan orang lain dan saling berempati, tidak mementingkan diri sendiri? Semua itu harus dilandasi kebaikan, keadilan, kebersahajaan, dan kejujuran. Seperti kata Socrates dalam Keberagaman, COVID-19 mengajarkan setiap manusia untuk menerapkan keseimbangan antara kemanusiaan dan ketuhanan. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan nomor 18, yaitu yang pertanyaannya dari saudari kita Sunarlin. Tolong pemateri jelaskan kapan hari kiamat itu terjadi, lalu berikan hadis yang memperkuat kapan datangnya hari kiamat dan ciri-cirinya. Langsung saja, jika bertanya tentang hari kiamat, saya juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, karena itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri datangnya hari kiamat yaitu munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia, 3. munculnya Dajjal, 4. munculnya Ya'juj dan Ma'juj, 5. matahari terbit dari arah barat, 6. Dabah, 7. kabut dan angin berhembus, 7. munculnya terjadinya gempa, 8. kehancuran Ka'bah.
Dalilnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbah. La yuzallaha liwaqtiha illa huwa sakulta fi samawati wal ardi. La ta'tikum fi sama illa ba'tatan. Yas'alunaka annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksyaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu seakan kamu benar mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 19, yaitu dari saudara kita Sahrudin. Yang pertanyaannya ialah, adakah kaum yang tidak mempercayai datangnya hari kiamat? Jawabannya ialah ada, yaitu orang kafir. Orang kafir tidak percaya pada hari kiamat karena dua alasan, yaitu Tuhan tidak kuasa, Tuhan tidak tahu. Orang yang beriman, mereka pasti akan percaya kiamat. Karena hari kiamat merupakan rukun iman yang ke-6. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 20, yaitu dari saudara kita Eko Gunawan. Yang pertanyaannya, jelaskan tahapan-tahapan setelah hari kiamat. Langsung saja, tahapannya ialah yaitu yaumul yang pertama, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, merupakan hari dibangkitnya seluruh umat manusia di dunia dari alam kubur. Kedua, yaumul hasyar atau hari perkumpulan, di mana kumpulnya di tempat yang padang mahsyar namanya. Kemudian semua manusia menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaumul hisab, merupakan hari dilakukannya perhitungan amal perbuatan manusia selama mereka hidup di dunia. Yang keempat, yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan, merupakan hari penimbangan amal perbuatan manusia. Yang kelima, yaitu yaumul syirat atau hari melewati jembatan. Yang keenam, syafaat. Yang ketujuh, yaumul jaza atau hari pembalasan, surga atau neraka. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan 21 yang terakhir, yaitu pertanyaan dari saudari kita Husnul Khotimah. Yang pertanyaannya ialah, apa saja jika datangnya hari kiamat tiba-tiba? Langsung saja. Persiapannya, suatu hari seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi kapan hari akhir akan datang. Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya? Sahabat menjawab, tidak ada kecuali aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan Rasul menjawab, kalau begitu berkumpul dengan orang yang
kau cintai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.